Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah, Bu, sehat. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai desain grafis, yang mana di sini kita akan mempelajari tentang format gambar dalam desain grafis. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk pada slide yang kedua, materi. Yang mana di sini terdapat pengertian desain dan pengertian grafis. Yang mana dapat dilihat sendiri di sini, pengertian desain adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk menunjukkan tampilan dan fungsi atau cara kerja bangun, pakaian atau benda lain sebelum dibuat. Kemudian pengertian grafis sendiri itu merupakan seni rupa yang mana di sini termasuk gambar, ilustrasi, pahatan hingga ke bagian kaligrafi. Kata grafis sendiri ini berasal dari kata Yunani, yaitu grafikos, yang berarti menggambar atau menulis. Kemudian pengertian grafis sendiri di sini adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional untuk berbagai jenis media yang proses komunikasinya tidak hanya mengandalkan teks, namun justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Mungkin adik-adik sekalian ada yang ingin memberikan pendapat sendiri mengenai pengertian desain grafis? Silahkan, apakah ada yang berpendapat lain mengenai pengertian desain grafis? Baik, Nur Aulia Syahrunisham, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut saya, desain grafis adalah suatu kreativitas untuk menciptakan sebuah bentuk komunikasi visual menggunakan elemen visual untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya rasa pendapatnya cukup bagus. Pengertian desain grafis sendiri dari saya itu adalah gambar atau karya yang dibuat sebagai proses komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada banyak orang dengan bantuan elemen visual seperti gambar dan teks. Jadi pengertian desain grafis ini hampir tadi sama betul yang dibilang dengan Nur Aulia Syahrunisham. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Yang mana di sini dalam aplikasi yang akan kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu ada dua, yang mana CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Sebelum masuk pada lebih jauh pada materi, yang mana di sini format gambar dalam desain grafis kan tadi sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yang dibahas adalah format gambar dalam desain grafis, yang mana aplikasi yang digunakan ini CorelDRAW, yang mana format gambarnya adalah vektor, dan Adobe Photoshop yang digunakan adalah format gambarnya yaitu bitmap. Kemudian slide selanjutnya, kita masuk pada format gambar. Yang mana di sini ada pengertian format gambar bitmap dan vektor. Yang mana pengertian bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Kemudian vektor sendiri adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari grafis atau grafis vektor.
yang mana kelebihannya dapat dilihat adik-adik sekalian. Yang mana yang pertama kelebihannya yaitu ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien. Kemudian objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya. Kemudian dapat dicetak pada resolusi tertinggi pada printer dan menggambar serta menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan. Namun, selain ada kelebihan, tentu ada kekurangan atau kelemahannya. Yang pertama yaitu tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Selanjutnya, ada dari grafis bitmap, yang mana kelebihannya yaitu dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Kemudian dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Kemudian ada kekurangan atau kelemahan dari bitmap, yang mana objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ini atau terutama ketika objek gambar diperbesar. Kemudian yang terakhir kelemahannya yaitu efek yang didapat dari objek berbasis bitmap, yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Kemudian berikut slide selanjutnya ada gambar yang mana vektor serta bitmap perbandingannya. Dapat dilihat di sini perbandingan gambar bitmap dan vektor, yang mana bitmap dapat terlihat jelas menggunakan titik-titik sehingga membentuk gambar, sedangkan vektor terdiri dari garis-garis yang membentuk gambar. Contoh berikutnya dapat dilihat jelas lagi. Ya, dapat dilihat bagian lingkaran kecil itu perbandingan antara vektor dan bitmap. Mungkin sampai sini ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang saya bawakan? Silahkan. Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Baik, kalau tidak, Oh, iya. apakah ada? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, silahkan. Nurul Iza Qurratu Aini. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bitmap dan vektor. Nah, menurutnya Ibu kira-kira berdasarkan pengalamannya Ibu ini, kira-kira mana yang lebih mudah untuk digunakan? Apakah menggunakan Corel yang hasilnya itu apa tadi kalau Corel bitmap ya, vektor ya, atau yang menggunakan aplikasi yang satunya itu Adobe. Menurutnya Ibu mending menggunakan aplikasi yang berbasis vektor atau yang berbasis bitmap. Mungkin itu Ibu. Soalnya saya masih bingung kalau ingin menggunakan aplikasi yang mana. Terima kasih. Saya jawab ya pertanyaan dari Nurul Iza. Menurut pengalaman saya selama mendesain, karena saya lebih memilih menggunakan aplikasi CorelDRAW atau yang berbasis vektor, karena dari pengalaman lebih mudah untuk digunakan dan fitur-fitur pada aplikasi CorelDRAW itu lebih mudah. Karena saya sudah menggunakan Adobe Photoshop untuk mengedit, itu saya pusing pada penggunaan toolsnya dan penggunaan layar yang harus dibuat banyak sehingga editnya agak susah. Dari vektor juga lebih bagus kualitas gambarnya daripada yang bitmap. Mungkin itu pendapat saya, apakah menjawab dari... Ya Bu, terima kasih atas masukannya. Soalnya saya mau mendalami salah satu di antaranya. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas kelompok untuk kalian, yang mana di sini
Soalnya dapat dilihat, yaitu carilah format-format gambar yang termasuk bitmap dan vektor, minimal 3 jenis format gambar, serta berikan contoh gambarnya masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya nanti saya akan kirimkan ke ketua kelasnya nama-namanya. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, untuk kali ini saya akan mengabsen dulu ya. Baik, dimulai dari Aulia Indah Yuanisha, apakah ada? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Fitra Amalia. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Nurul Izza Qurratu Aini. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Nur Aulia Syahrul Nisyam. Hadir Ibu. Baik, mungkin semuanya sudah saya absen. Itulah tadi pertemuan kita mengenai berbagai format desain grafis. Mungkin ada materi yang kurang jelas, bisa tanya kepada saya atau chat saya secara pribadi. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu.